Para penjaga rahasia Night Owl yang bertanggung jawab untuk melindungi Gai dan Tong datang untuk melapor. Setelah menjelaskan situasi secara singkat selama periode ini, mereka menghela napas dan berkata, mereka akhirnya tersenyum ketika melihat Tuan Muda. Mereka tidak pernah tersenyum ketika kita berada di Floating Cloud City. Yesuan melambaikan tangannya agar pasukan rahasia Night Owl mundur, lalu memasukkan kembali jimat giok itu ke dalam pakaian Tong. Pakailah, dengan ini, aku bisa menemukanmu kemanapun kau pergi. Ya, Tong mengangguk dan tersenyum gembira, matanya melengkung membentuk 2 bulan sabit. Yesuan merasa tidak nyaman menggunakan jimat giok pelacak sebagai hadiah, jadi dia menariknya ke depannya, mengeluarkan sepasang gelang penyimpanan yang terbuat dari emas bulan terang, meletakkannya di tangan mereka, dan berkata, ini hadiahnya. Mengenai cara menggunakannya, aku akan mengajarimu perlahan-lahan saat aku punya waktu. Sepasang gelang penyimpanan yang terbuat dari emas bulan terang ini dibeli di lelang kota bintang suci dengan total 3 juta batu roh. Ada sebuah lonceng yang tergantung di gelang itu. Tong mengangkat tangannya dan menggoyangkannya terus-menerus, dan lonceng itu pun berdenting. Dia melirik gelang penyimpanan emas bulan cerah selama beberapa detik dan tiba-tiba berkata, ada lubang di sana. Lubang apa? Yesuan berpikir ada yang salah dengan gelang itu. Gao menambahkan sebuah lubang yang lebih besar dari ruangan. Yesuan akhirnya mengerti apa maksudnya dan menjelaskan itu disebut ruang di gelang penyimpanan. Itu semacam ruang di kehampaan. Setelah diperbaiki oleh pola susunan, itu dapat digunakan untuk menyimpan barang. Gai mengangguk tanda mengerti, lalu menundukkan kepala dan menjepit gelang bulan cerah di tangannya, memutar-mutarnya maju mundur, tampak sangat menyukainya. Tong mengangkat gelang itu dan melihatnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak ada kata-kata. Kata apa? Nama. Tong menyentuh jimat giok di dalam pakaiannya di dadanya lagi. Yesuan mengusap pipinya dan berkata, tidak semua hadiah perlu diukir. Ya, Tong menggoyangkan pergelangan tangannya, membuat lonceng di gelang itu berdenting, dan dia jelas menyukainya juga. Selama bulan berikutnya, pasukan Ibel Surgawi terus dimobilisasi di kota Lingyao. Setiap hari, pengawal rahasia Night Owl mengirimkan berita bahwa perang besar akan segera dimulai. Sebulan kemudian, Raja Ibel Fatian mengerahkan pasukan sebanyak 200.000 Ibel, berbaris keluar dari kota Lingyao, dan mengepung kota Wangbei. Di bawah kota Wangbei, 200.000 setan surgawi disusun dalam formasi. Panggung Raja Ibel terbang di atas pasukan Ibel Surgawi. Raja Ibel Pembasmi Langit duduk di singgasana, menatap kota Wangbei dengan tatapan yang memandang dunia, seolah-olah dia bisa menghancurkan kota perkasa ini berkeping-keping hanya dengan lambaian tangannya. Di bawah kota Wangbei, ada begitu banyak setan surgawi yang membuat kulit kepala orang-orang geli. Beberapa dari mereka terbang di udara. Dari pandangan mata burung, mereka tampak seperti massa hitam serangga terbang yang haus darah, mengepung kota Wangbei. Pasukan Long Yuan sepenuhnya siap untuk bertempur, susunan pertahanan kota 9 putaran diaktifkan, dan lapisan cahaya keemasan menyelimuti kota Wangbei. Perang akan segera dimulai, dan kota Wangbei mengalami suasana yang sangat menegangkan. Warga di kota itu semuanya pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya, dan berdasarkan permintaan tentara Long Yuan, mereka semua tinggal di rumah dan tidak keluar. Ledakan. Ketika ledakan keras meledak di 9 revolusi besar, pengepungan pun dimulai. Tombak api yang tak terhitung jumlahnya melesat dari langit dan tanah, menghantam tembok dan formasi pertahanan kota Wangbei dengan keras. Kota Wangbei mencakup area seluas ratusan mil. Kota yang begitu megah, namun setiap bagian tembok baratnya diserang. 1000 perahu terbang cahaya mengambang berjejer di langit sebelah barat kota Wangbei, dan 1000 meriam naga roh cahaya mengambang ditembakkan pada saat yang sama. Ledakan, ledakan, ledakan. 1000 sinar cahaya melesat keluar dari meriam naga roh cahaya mengambang dan membombardir 9 revolusi susunan langit agung, bahkan susunan langit agung 9 revolusi pun sedikit bergetar. Qin Tai'a berdiri di atas tembok kota, memandangi meriam naga ringan yang melayang turun dari langit, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat betapa agungnya gerakan itu. Perahu terbang ringan yang mengapung ini jelas tidak dibangun oleh negeri Ibel Surgawi kuno, tetapi selama ada pengrajin di dunia yang dapat membangun perahu terbang, negeri Ibel Surgawi kuno punya cara untuk mendapatkannya. 1000 perahu terbang ringan yang mengambang, jelas bahwa Raja Ibel Fatian telah mempersiapkan pengepungan ini sejak lama. Serangan balik pasukan Long Yuan juga dimulai pada saat yang sama. Hujan anak panah melesat keluar dari tembok kota, menembak Ibel Surgawi yang dekat dengan tembok kota menjadi seekor landak, yang jatuh ke dalam debu. Bengkel militer Long Yuan dan Departemen Pemurnian Peralatan Universitas Kunpeng berkolaborasi untuk mempercepat produksi 10.000 busur silang raksasa dalam 3 bulan sebelumnya. Semuanya telah dipasang di atas tembok kota, dan setelah hujan anak panah putaran kedua, busur panah raksasa juga akan siap. Atas satu perintah, 10.000 busur panah raksasa ditembakkan serentak.
10.000 anak panah raksasa ditembakkan, langsung meledakkan ibel surgawi yang menyerbu ke depan. Kekuatan yang tersisa bahkan dapat mengikat ibel surgawi di belakang mereka dan memaku mereka ke tanah seperti permen Houghton. Kedua belah pihak saling membombardir dengan harta karun. Selama 9 revolusi arai besar tidak rusak, kota Wangbei tidak akan rusak, dan satu-satunya korban adalah ibel surgawi. Qin Tai'a berdiri di atas tembok kota untuk mempertahankan barisan, menyaksikan ibel surgawi menyerbu ke depan, mendengarkan gemuruh meriam naga roh cahaya mengambang dan busur dewa raksasa, ekspresinya tenang. Selama mereka terus bertahan seperti ini, pasukan ibel surgawi tidak akan pernah mampu menerobos kota Wangbei, dan hasilnya hanya akan berupa banyak korban dan kekalahan. Namun, di balik ekspresi tenang Qin Tai'a, dia khawatir. Karena dia sangat mengenal Raja Ibel Fatian. Jika dia tidak sepenuhnya yakin, Raja Ibel Fatian tidak akan melancarkan pengepungan ini. Dan hingga kini, ketiga tempat suci itu belum mengambil tindakan apapun. Selanjutnya, kita harus mencapai titik kunci perang ini. Tepat saat pengepungan mencapai tahap paling intens, sebuah teriakan keras terdengar dari panggung Raja Ibel. Semua penguasa Tanah Suci, bergabunglah denganku untuk menghancurkan kota Wangbei. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya melesat ke langit, dan itu tidak lain adalah Raja Ibel Fatian. Kemudian, 4 sinar cahaya melesat ke langit, masing-masing dengan warna yang berbeda. Mereka tidak lain adalah Ji Sensang, Master Sekte Selatan dari Kuil Dewa Binatang, Jie Ming, Master Sekte Utara, Yin Lei Dianmu, Master Sein dari Langit Setan Guntur, dan Raja Setan Kecil dari Fathom yang mewakili Kun Sutian. Setelah keempat sinar cahaya itu, ada 7 atau 8 sinar cahaya lagi, masing-masing kuat dan megah. Setelah lebih dari 10 sinar cahaya ini terbang ke langit, mereka menukik ke bawah menuju kota Wangbei. Ledakan. Dengan suara keras, lebih dari 10 sinar cahaya langsung menghantam 9 revolusi besar. Susunan besar 9 revolusi tiba-tiba berguncang hebat, dan seluruh kota Wangbei terguncang. Melihat ini, Qin Tai'a segera berjalan turun dari atas tembok kota dan datang ke pusat kendali formasi Mitian 9 revolusi. Pusat kendali 9 revolusi Great Arai adalah menara besi setinggi 9 lantai. Para ahli strategi dari tentara Long Yuan dan para tetua formasi dari Akademi Kunpeng mengendalikan seluruh 9 revolusi Great Arai di lantai pertama menara besi tersebut. Begitu Qin Tai'a memasuki menara besi 9 lantai, dia langsung bertanya, bagaimana situasinya? Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan, Namong Pingsu, dan beberapa jenderal Long Yuan tiba pada saat yang sama. Pemimpin pasukan ahli strategi Long Yuan menjawab dengan hormat, Raja Ibel Penghancur Langit dan beberapa guru suci Tanah Suci, totalnya 12 orang kuat yang tak tertandingi, telah memasuki 9 revolusi formasi langit berkabut dan menghancurkannya. Nine Revolutions Great Arai merupakan susunan pertahanan kota yang fungsi utamanya adalah menghentikan tentara menyerang kota. Bagi orang kuat setingkat Martial Sein, dimungkinkan untuk menerobos ke bagian tengah formasi. Selama seseorang menerobos pusat formasi dan menghancurkan inti formasi, formasi Mitian 9 revolusi akan segera hancur, dan pengepungan berikutnya akan sangat brutal. Tanpa perlindungan dari 9 revolusi besar, kota Wangbei akan berada dalam bahaya untuk ditembus. Menghadap ke utara ke arah kota, Aula Dewan Agung. Su Daosheng, komandan strategi tentara Long Yuan, membentangkan cetak biru sederhana dari 9 revolusi Misty Heaven Arai di atas meja, menunjuk ke 9 titik arai pada cetak biru, dan berkata, ini, dan ini. Ini adalah 9 revolusi Misty Heaven Arai. Teleskop pagoda 9 tingkat memperlihatkan situasi susunan besar 9 revolusi. Susunan besar 9 revolusi terbagi menjadi 9 lapisan. Bahkan orang yang sangat kuat pun akan terperangkap dalam waktu singkat jika ia menerobos masuk, tetapi waktunya tidak akan terlalu lama. Su Daosheng melanjutkan, sekarang 12 prajurit yang dikirim oleh negara Ibel Surgawi kuno dibagi menjadi 9 kelompok, masing-masing menerobos 9 lapisan formasi. Dalam waktu paling lama 1 jam, seseorang akan menerobos ke tengah formasi, dan kita harus mengirim seseorang untuk menjaganya. Siapa yang menerobos formasi lagi? Tanya Qin Tai'a langsung. Su Daosheng menunjuk ke tengah formasi dan berkata, ini adalah formasi Tiansu. Raja Ibel Fatian telah menerobos masuk. Aku akan menjaga tempat ini sendiri, siapa yang akan menjaga yang lain? Qin Tai'a tidak ragu-ragu ketika mengetahui bahwa Raja Ibel Fatian telah secara pribadi menerobos formasi Tiansu yang paling penting. Dia segera meletakkan tanggung jawab berat untuk menjaga formasi Tiansu di pundaknya sendiri. Su Daosheng kemudian menunjuk ke titik cahaya yang lebih terang pada teleskop dan berkata, ini adalah Ibu Petir Yin. Ada 3 titik cahaya lagi di belakangnya. Salah satunya adalah anak Ibel Surgawi, dan 2 lainnya adalah ahli alam bela diri suci dari Lei Motian. Mereka menerobos formasi Yu Heng. Qin Tai'a menatap Namong Pingsu yang berdiri di sampingnya,
dan berkata sambil tersenyum karena Lei Motian telah menerobos masuk ke dalam formasi Yu Heng, bagaimana kalau membiarkan istana Li Huo menjaga formasi Yu Heng? Titik titik titik. Titik titik titik. Itulah yang saya maksud. Istana Li Huo dan Lei Motian memiliki perseteruan yang mematikan. Namong Pingsu bersedia datang ke pasukan Long Yuan untuk membantu dalam pertempuran karena ia ingin menyelesaikan perseteruan dengan Lei Motian di Tanah Suci. Oleh karena itu, Namong Pingsu segera menyetujuinya. Orang-orang kuat dari Tanah Suci yang dikirim oleh negara kuno Tianyao telah menerobos masuk ke dalam 9 revolusi Great Array, dan waktunya hampir habis. Su Daosheng dengan cepat menjelaskan situasi di dalam formasi ini adalah formasi Tianji. Raja Ibel kecil Kun Su Tianfaseng sedang menerobos masuk. Ini adalah formasi Yin Yuan, penguasa sekte selatan kuil Dewa Binatang, Jisen Sang, sedang menerobos masuk. Dan di sini, penguasa sekte utara kuil Dewa Binatang, Jie Ming, sedang menerobos masuk. Total ada 9 pusat formasi, dan negara kuno Tianyao mengirimkan 9 tim ahli alam bela diri suci untuk menerobos formasi tersebut. Tentara Long Yuan segera jatuh ke dalam dilema kekurangan tenaga kerja. Satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan formasi tersebut adalah Qin Tai'a, Ye Xuan, Namong Pingsu dan murid-muridnya dari Istana Li Huo, ditambah beberapa jenderal Long Yuan. Sangat sulit untuk mempertahankan 9 pusat formasi tersebut. Bukannya pasukan Long Yuan tidak bisa mengirim 9 jenderal untuk menjaga 9 titik kunci formasi, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa bersaing dengan musuh setingkat Saint Lord. Hang Zhan, Pei Sanyu dan yang lainnya semuanya berlomba-lomba menjaga bagian tengah formasi, tetapi sulit dikatakan apakah mereka dapat melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Setelah beberapa pengaturan, masih ada 1 atau 2 titik kunci dalam formasi di mana tidak dapat ditemukan orang yang cocok untuk menjaganya. Ye Xuan menunjuk kedua titik formasi yang berdekatan dan berkata, serahkan 2 titik formasi Tianji dan Tian Xuan kepadaku. Bagaimana kamu bisa menjaga 2 pusat formasi sendirian? Qin Tai'a melambaikan tangannya. Bukankah kau meminta seseorang untuk membawa Gai dan Tong ke kota Wangbei? Biarkan mereka menjaga Tian Xuan, dan aku akan menjaga Tianji. 2 pusat formasi tidak jauh, aku akan mengurus mereka, dan tidak akan terjadi hal yang serius. Ye Xuan mengungkapkan pikirannya. Para pengawal rahasia Night Owl telah melaporkan situasi Gai dan Tong, jadi Qin Tai'a memiliki pemahaman mengenai kekuatan kedua bintang Ibel ini. Jika kita hanya berbicara kekuatan, menjaga pusat formasi saja sudah cukup. Tidak mudah untuk menerima begitu saja tawaran membiarkan 2 anak Mongolia menjaga pusat formasi. Baiklah, ini satu-satunya cara. Qin Tai'a menghela napas dan menyetujui metode Ye Xuan. 9 titik kunci formasi disusun satu persatu, dan akhirnya bahkan pemimpin pengawal rahasia Night Owl, diatur untuk menjaga formasi Yuan tersembunyi. Kecuali jika didorong sampai batas tertentu, pemimpin garda rahasia Night Owl ini yang telah lama bersembunyi dalam kegelapan tidak akan mengambil tindakan. Qin Tai'a meletakkan bendera yang melambangkan Night Owl pada diagram formasi, dan akhirnya menentukan semua kandidat untuk menjaga bagian tengah formasi. Akhirnya, dia berkata baiklah, semuanya pergi dan bersiap-siap. Dalam 1/4 jam, pagoda Yuji akan memasuki formasi. Nasib kota Wangbei sekarang ada di tangan kalian. Semua orang mengepalkan tangan dan pergi untuk bersiap. Ye Xuan kembali ke halaman tempat tinggalnya dan melihat Tong bermain di bawah rindangnya pohon. Dia berdiri di pintu dan memperhatikan sebentar, dengan pikiran yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tong melihat seseorang di pintu dan segera berlari menghampiri, melambaikan tangan kecilnya, dan lonceng pada gelang Jiao Yue di pergelangan tangannya berdenting. Dia berlari ke arahnya, mendongakkan kepalanya dan tersenyum, lalu hanya berdiri di sana, tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ye Xuan melambaikan tangannya dan memanggil Gai, sambil berkata, kita akan melawan Ibel Surgawi, apakah kamu bersedia pergi? Kedua gadis kecil itu mengangguk bersamaan, serempak. Ye Xuan lalu membawa mereka ke pagoda 9 tingkat dan memasuki susunan besar 9 revolusi. Terakhir kali, mereka berdua menerobos formasi itu sendirian, jadi mereka masih ingat formasi ini. Namun, masuk dari dalam dan menerobos dari luar adalah 2 perasaan yang sangat berbeda. Kedua gadis kecil itu masih melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang dilihat orang lain. Mereka dapat melihat melalui formasi apapun yang berhubungan dengan kehampaan dalam sekejap. Sama seperti ruang penyimpanan di gelang bulan cerah, Anda dapat melihat sekilas bahwa ada lubang besar di dalam gelang tersebut. Ketiganya berjalan dalam formasi ketika tiba-tiba mereka mendengar suara bang yang keras. Suara itu datang dari jarak yang sangat jauh, dan sudah jelas bahwa seorang pria kuat dari negeri Tianyao kuno tengah menyerang formasi itu. Ye Xuan membawa kedua gadis kecil itu ke formasi Tianxuan. Formasi Tianxuan adalah aula berbentuk kubah selebar 30 meter, dengan dinding yang dibangun dengan gaya yang sangat sederhana dan elegan.
Ye Xuan melihat sekeliling dan berkata, ini adalah formasi Tianxuan dari formasi Mitian 9 putaran. Kamu akan menjaga di sini. Apakah kamu melihat platform batu di tengah? Mutiara Tianxuan yang diletakkan di atasnya adalah pusat formasi. Itulah yang harus kamu lindungi. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekati Mutiara Tianxuan. Setiap ibel surgawi yang memasuki aula ini akan dibasmi. Tong mengangguk dan setuju, mengerti. Setelah Ye Xuan selesai membuat pengaturan, dia berbalik dan berjalan keluar. Kakak, panggil Tong cepat, tak mau berpisah. Ye Xuan menunjuk ke aula formasi Tianji di sebelahnya dan berkata, aku di sana, sangat dekat, jangan khawatir. Tong akhirnya mengangguk. Ye Xuan berjalan ke aula utama formasi Tianji, berdiri diam dan menutup matanya untuk beristirahat. Sesekali aku mendengar suara gemuruh yang berasal dari formasi itu, dan suara itu semakin dekat. Sisa orang yang menjaga pusat formasi juga memasuki formasi satu demi satu, dan ditempatkan di aula-aula pusat formasi yang telah mereka atur untuk mereka, menunggu kedatangan musuh-musuh yang kuat. Di antara semuanya, formasi yang paling banyak dimasuki oleh ibel langit adalah formasi Yuheng, dengan total 4 ibel petir kuat yang masuk. Orang-orang yang menjaga aula utama formasi Yuheng tidak lain adalah orang-orang dari Istana Lihuo. Perseteruan antara dua tempat suci juga akan diselesaikan dalam formasi ini. Di aula formasi Tianji, Ye Xuan memejamkan mata dan berpikir. Ada suara gemuruh yang datang dari telinganya dari waktu ke waktu, tetapi itu tidak dapat menghentikan pikiran Ye Xuan untuk tenggelam ke dalam lautan Qi, mencari cara untuk menerobos kultivasinya. Sangat sulit untuk menembus setiap level alam martial Sein. Bagi martial Sein di dunia ini, butuh waktu beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, untuk menembus setiap level. Beberapa bahkan butuh ratusan tahun. Ye Xuan telah berusaha memahami misteri alam martial Sein dalam 3 bulan terakhir. Di benua Kyushu, jalur seni bela diri telah dirangkum berkali-kali oleh orang-orang kuat kuno, dan telah menunjukkan jalur seni bela diri bagi para prajurit. Di jalan seni bela diri ini, hanya ada satu penghalang besar di depan alam orang suci bela diri, yaitu aura orang suci bela diri. Biasanya, selama seorang pendekar memahami aura seorang santo bela diri, ia dapat mencapai alam santo bela diri dan berlatih tanpa halangan. Akan tetapi, latihan dan pemahaman setiap orang adalah unik, dan tidak ada jalur seni bela diri yang sama persis di dunia. Oleh karena itu, tak seorang pun dapat menduga apakah ada penghalang alam yang tidak diketahui dunia. Bagi Ye Xuan, dia tidak khawatir untuk bertahan di alam martial Sein setengah langkah lebih lama lagi. Bahkan jika butuh 10 tahun baginya untuk menerobos alam ini, itu akan dianggap cepat. Yang membuat Ye Xuan gelisah adalah dia tidak dapat menemukan arah untuk menerobos. Kecepatan kultivasinya mungkin lambat, tetapi begitu dia tidak dapat menemukan arah kultivasinya, itu akan menjadi masalah. Ye Xuan sekarang berada dalam dilema ini. Setelah melangkah ke alam martial Sein setengah langkah, dia telah menelan dan memurnikan banyak esensi sejati. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah total esensi sejati di lautan Qi-nya telah meningkat, tetapi kultivasinya tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan lebih lanjut. Menjaga aula utama formasi Tianji, dia tidak tahu kapan musuh akan menerobos ke pusat formasi. Ye Xuan hanya mempraktikkan semua keterampilan dan seni bela diri yang telah dipraktikkannya, dan memperoleh wawasan tentang jalur seni bela diri dari semuanya itu. Yang pertama adalah seni jiwa Kaisar Langit 9. Teknik ini membutuhkan waktu paling lama untuk dipraktikkan. Hanya dengan sedikit mengangkat tangan, energi yang kuat akan terkumpul di telapak tangan Anda. Segera setelah itu, bab tentang jiwa abadi juga diaktifkan. Dalam sekejap, seolah-olah jiwa abadi muncul di atas kepalanya, kuat dan tak terkalahkan. Setelah berlatih seni jiwa Kaisar 9 surga selama 1 siklus, Ye Xuan menarik energi sejatinya ke dalam laut Qi-nya, lalu mengangkat tangan kanannya dan menatap telapak tangannya. Entah sejak kapan, telapak tangan ini tumbuh dari seukuran jari-jari ramping milik seorang remaja menjadi sebesar dan sekuat sekarang. Kecuali beberapa kapalan di telapak tangan tempat mereka memegang pedang, tangan lainnya masih bersih dan rapi. Namun, pada saat ini, seolah-olah tangan ini dapat mengendalikan alam semesta dan membalikkan gunung serta sungai. Dia mengerahkan sedikit tenaga pada telapak tangannya, aliran energi sejati mengalir ke telapak tangannya, dan lapisan kilauan berwarna giok gelap muncul di kulit telapak tangannya. Ini adalah tubuh abadi Dewa Perang yang dikultivasikan dari setengah kitab suci Dewa Perang kuno yang diajarkan oleh Qin Taya. Hanya dengan 2 tangan ini, dia berani bersaing dengan harta karun tanah suci. Kemudian, Ye Xuan menggunakan teknik pengendalian api Heavenly Fire Dao dan tangannya terbang, melepaskan seekor naga api yang berkobar dan menjelajahi seluruh dunia. Setelah melatih semua keterampilan yang telah dipelajarinya, Ye Xuan mengeluarkan pedang kunpeng dari kekosongan dan mulai berlatih ilmu pedang. Mulailah dari berlatih 9 pedang angin dan petir di awal, lalu beralih ke seni pedang surgawi,
keterampilan unik Dewa Pedang. Setelah mempraktikkannya satu persatu, ia menunjukkan semua yang telah dipelajarinya dalam hidupnya, seolah-olah ia berlatih lagi. Ia memperoleh beberapa wawasan, tetapi tidak banyak. Ketika kultivasi seseorang mencapai setengah langkah Martial Saint, sedikit wawasan adalah kemajuan terbesar. Di luar aula formasi Tianji, Tong sedang melihat ke sini melalui dua pintu besar. Dia tetap di aula formasi Tianxuan dengan sangat patuh dan tidak melangkah keluar. Dia hanya berdiri di dalam pintu dan melihat, dengan sangat tenang, dengan senyum yang selalu tersungging di wajah mungilnya. Ketika Ye Xuan sedang berlatih ilmu pedang, suara getaran yang berasal dari formasi itu semakin dekat. Orang yang menerobos formasi itu seharusnya sudah hampir mencapai pusat formasi itu. Pada saat ini, lapisan fluktuasi kekosongan muncul di luar aula formasi Tianji. Ketika Qin Tai'an memasuki formasi, dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikendalikan. Bahkan jika dia harus menjaga formasi Tiansu, dia akan menunggu sampai Raja Ibel Fatian hendak menerobos ke tengah formasi sebelum masuk. Begitu dia memasuki formasi, dia melihat Ye Xuan berlatih formasi di aula formasi Tianji. Dia kemudian berjalan ke aula dan berkata, apakah kamu mengalami masalah dengan kultivasimu? Bagaimana kau tahu itu? Ye Xuan bertanya balik. Aku belum pernah melihatmu bekerja sekeras ini sebelumnya. Kau perlu berlatih selama masa menjaga formasi ini. Jawab Qin Tai'an. Saya memang menemui beberapa kendala. Perasaan menekuni seni bela diri seperti gatal yang tak tertahankan. Saya akan merasa tidak nyaman jika tidak mengatasinya. Ye Xuan mengakui bahwa ia menemui kesulitan dalam kultivasinya. Ceritakan padaku tentang hal itu. Latihanku berjalan lancar sejak aku mulai berlatih di alam pemurnian tubuh. Bahkan ketika aku menemui rintangan besar di alam itu, aku berhasil menembusnya dengan cepat setelah kesadaranku yang tiba-tiba. Sekarang aku telah memahami aura seorang Martial Saint. Secara logika, aku seharusnya tidak memiliki masalah dalam mencapai alam Martial Saint. Namun sekarang, aku merasa latihanku telah terhenti dan aku tidak dapat menemukan arah untuk menerobos. Ye Xuan dengan jujur, mengungkapkan perasaannya tentang latihannya. Qin Tai'an tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Apa yang lucu? Apakah kamu senang kultivasiku macet? Ye Xuan memutar matanya dan berkata dengan tidak senang. Kau berlatih terlalu cepat. Sebenarnya, seni bela diri lebih dari sekadar kultivasi yang dangkal. Kau memang berbakat, dan kecepatan kultivasimu mengejutkan. Namun, berlatih terlalu cepat belum tentu hal yang baik. Kau harus tenang. Biar ku beritahu, meskipun mereka berdua berada di level Martial Saint, masih ada perbedaan antara level Saint Lord dan Martial Saint biasa. Saint Lord di tempat-tempat suci itu mungkin tampak memiliki kultivasi yang sama dengan Martial Saint, tetapi Saint Lord yang telah mengumpulkan ratusan atau ribuan tahun pengalaman tidak sebanding dengan Martial Saint biasa. Qin Tai'an terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kamu berlatih terlalu cepat, seperti anak kecil yang baru saja masuk ke dunia orang kuat. Di permukaan, kamu terlihat kuat, tetapi sebenarnya kamu kurang memiliki akumulasi seni bela diri. Lalu bagaimana aku harus berlatih? Tanya Ye Xuan. Sebenarnya, apa yang baru saja kamu lakukan cukup bagus. Kamu mengeluarkan keterampilan dan seni bela diri yang telah kamu latih sebelumnya dan melatihnya lagi, dan perlahan-lahan mengkonsolidasikan seni bela diri kamu. Tahukah kamu apa aura seorang santo bela diri? Itu adalah hasil dari latihan seumur hidup seorang seniman bela diri. Kamu menyadarinya, tetapi belum banyak yang berhasil. Qin Tai'an menjelaskan. Keluarkan keterampilan dan seni bela diri yang telah saya latih sebelumnya dan latih lagi. Ye Xuan berpikir serius. Benar sekali, ilmu pedang tingkat rendah yang sama ketika dipraktikkan oleh seorang pendekar di alam pemurnian tubuh sama sekali berbeda dengan yang dipraktikkan oleh seorang pendekar di alam bela diri suci. Mengapa ilmu pedang yang sama menghasilkan konsepsi artistik yang berbeda? Inilah yang perlu kamu pahami. Setelah Qin Tai'an menyelesaikan instruksinya, dia melihat Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan perlahan berjalan keluar dari aula formasi Tianji dan berjalan menuju formasi Tiansu. Ye Xuan berpikir keras, dan menggali ingatannya tentang kultivasi sejak kecil satu persatu, mengingatnya dengan saksama, mencari jenis seni bela diri yang memerlukan sedimentasi. Setelah beberapa saat, dia mengambil pedang kunpeng lagi dan mulai berlatih keterampilan pedang. Kali ini, kita mulai dari tingkat ilmu pedang dasar yang paling rendah, yaitu ilmu pedang dasar yang bisa dipelajari oleh semua orang di keluarga Ye dan juga merupakan ilmu pedang pertama yang harus dipraktikkan. Teknik pedang dasar ini sangat sederhana sehingga tidak ada variasi sama sekali. Namun, ketika dilakukan dengan tingkat kultivasi seorang Martial Saint setengah langkah saat ini, teknik ini memiliki konsepsi artistik yang berbeda. Susunan besar 9 putaran, aula susunan Tiansu. Qin Tai'an mengenakan baju besi yang cemerlang dan berdiri di tengah aula.
Ia melipat tangannya di depan tubuhnya, bersandar pada pedang, matanya terpejam, tubuhnya tidak bergerak, dan seluruh tubuhnya tampak seperti patung dewa neraka yang terbuat dari emas dan besi. Tiba-tiba, patung penjara ini berbicara. Sekarang kamu sudah di sini, keluarlah. Begitu dia selesai berbicara, pola cahaya totem klan setan langit muncul di tanah, diikuti oleh cahaya redup yang naik dari tanah. Raja Ibel Fatian muncul dalam cahaya redup, melayang di udara, seperti dewa atau Ibel yang turun ke bumi, dengan aura agung dan mendominasi. Setelah 300 tahun bertempur, pemenangnya akan ditentukan hari ini. Qin Tai'a, apakah kau menyesalinya? Raja Ibel Fatian berbicara lebih dulu, suaranya sedalam lonceng. Apa yang kau sesali? Qin Tai'a masih melipat tangannya dan bersandar pada pedang. Dia membuka matanya dan melihat, dengan kilatan cahaya di matanya. Jika kau tidak memaksakan diri untuk bertarung sampai mati 300 tahun yang lalu, kau mungkin bisa melihat sekilas alam dewa hari ini. Dan aku akan bisa memerintah Provinsi Donglu. Raja Ibel Fatian mengingat kembali pertempuran 300 tahun yang lalu, dan ada lebih banyak emosi dalam suaranya. 300 tahun yang lalu, perang besar pecah di Provinsi Longyuan. Pada saat itu, jenius tertinggi dari negara kuno Tianyao muncul entah dari mana, yang sekarang menjadi Raja Ibel Fatian. Pada saat itu, Raja Ibel Fatian mendirikan suku Fatian, menemukan warisan penunggang binatang tulang hantu dari rerun dewa-dewa kuno, memimpin pasukan Ibel Langit, menerobos 70 kota umat manusia, dan menyapu bersih Longyuanzhou dengan momentum yang dahsyat. Tepat ketika Raja Ibel Fatian hendak menerobos kota terakhir Provinsi Longyuan, membasmi Provinsi Donglu, dan menghancurkan dinasti manusia. Satu orang bertahan dalam kekalahan ini. Juga di kota Wangbei, 300 tahun yang lalu, Qin Tai'a bertarung sampai mati dengan Raja Ibel Fatian dan akhirnya melukai Raja Ibel Fatian dengan parah, sehingga berhasil memukul mundur pasukan Ibel Surgawi. Setelah pertempuran itu, Qin Tai'a diangkat menjadi Jenderal Dewa dan memimpin pasukan Longyuan. 300 tahun telah berlalu, dan tidak banyak orang yang masih mengingat rincian perang yang terjadi 300 tahun lalu. Orang-orang hanya tahu bahwa Jenderal Dewa Jurang Naga Qin Tai'a mengalahkan Raja Ibel Fatian, tetapi tidak ada yang tahu sejauh mana mereka bertarung. Hanya mereka berdua yang tahu seberapa besar kerusakan yang mereka derita 300 tahun lalu. Kau telah melakukan apa yang seharusnya kau lakukan dan apa yang ingin kau lakukan. Tidak ada yang perlu disesali. Namun, jalanmu dalam seni bela diri telah terputus oleh tembakanku. Kaulah yang seharusnya menyesalinya. Ekspresi Qin Tai'a tetap tidak berubah. Kilatan amarah melintas di mata Raja Ibel Fatian, dan dia mendengus dingin, sama di sini, bukankah aku juga menghancurkan kesempatanmu untuk menjadi dewa? Selain itu, sepertinya aku tidak hanya menghancurkan kesempatanmu untuk menjadi dewa, tetapi juga menghancurkan rentang hidupmu. Melihatmu seperti ini, bahkan jika kamu bisa bertahan hidup, kamu pasti akan mati sebelum aku. Orang-orang kuat di benua Jiushu, setelah mencapai alam martial Sein, memiliki rentang hidup setidaknya 600 tahun. Jika mereka berasal dari klan Ibel Surgawi, mereka bahkan dapat hidup lebih dari 1000 tahun. Tentu saja, ini mengacu pada rentang hidup maksimal. Jika terjadi kecelakaan seperti cedera serius, hanya orang itu sendiri yang tahu berapa lama dia bisa hidup. Saat ini, Qin Tai'a tampak sangat tua. Berdasarkan tingkat kultivasi puncak Qin Tai'a saat itu, dia seharusnya berada di masa puncaknya sekarang, tetapi sekarang rambut dan jenggotnya sudah mulai memutih. Jika tidak ada pertempuran besar 300 tahun yang lalu, Qin Tai'a mungkin akan menjadi orang kuat yang tak tertandingi di dunia ini. Namun, pertempuran besar 300 tahun yang lalu menjatuhkannya dari puncak. Raja Ibel Fatian juga dalam kondisi yang buruk. Meskipun di permukaan dia tidak tampak setua Qin Tai'a, Raja Ibel Fatian yang sombong telah bertahan selama 300 tahun sebelum mengangkat senjata lagi 300 tahun yang lalu, yang menunjukkan betapa parahnya dia terluka 300 tahun yang lalu. Qin Tai'a tersenyum puas dan berkata, aku tidak tahu siapa yang bisa bertahan hidup lebih lama di antara kamu dan aku. Namun, aku tahu bahwa kamu tidak akan pernah bisa menyerang Dongluzhu seumur hidupmu. Begitu kau mati, Donglu dan Beiyue akan semudah mengambil sesuatu dari tasku. Kata Raja Ibel Fatian dengan bangga. Qin Tai'a menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, kau tidak punya kesempatan, karena aku melahirkan seorang cicit yang bahkan membuatku takut. Dia tumbuh lebih cepat, lebih stabil, dan lebih menakutkan daripada yang kulakukan sebelumnya. Selama aku bisa hidup 30 tahun lagi, mungkin aku bisa melihat aksi heroik tentara Long Yuan yang menyapu Far West. Hanya mengandalkan keturunan rendahanmu yang hanya setengah langkah dari Martial Sein. Raja Ibel Fatian mendengus dingin dengan kilatan amarah di matanya. Itu dia, aku sudah bisa melihat tanda-tanda kehancuran kerajaan Tianyao kuno. Qin Tai'a menunjukkan senyum tegas,
tetapi ketegasan ini bukan lahir karena dirinya sendiri, tetapi karena orang lain. Dalam kehidupan ini, dari runtuhnya gedung hingga kebangkitan Dewa Naga Jurang, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan, dan pada saat ini, dia memiliki harapan pada orang lain. Hanya mengandalkan keturunanmu yang rendah seperti semut, apakah kau pikir kau layak menghancurkan negara kuno Tianyao? Raja Ibel Fatian mencibir. Jangan selalu bicara tentang kerendahan hati. Kalian para Ibel surgawi tidak pernah mulia. Tatapan mata Qintaya berangsur-angsur tenang, seperti kolam mata air yang tenang. Tentu saja, para Ibel surgawi itu mulia. Pada zaman dahulu, dinasti Ibel surgawi memerintah Jiushu selama 100.000 tahun. Di dunia ini, hanya para Ibel surgawi yang mulia. Raja Ibel surgawi merasa bangga menjadi seorang Ibel surgawi. Kalian hanyalah sejenis makhluk yang diciptakan oleh dua dewa kuno, Kaisar Ibel Abadi dan Ratu Ibel Void, dengan menggabungkan bagian-bagian terkuat mereka. Kedua dewa kuno itu benar-benar ingin menciptakan makhluk terkuat di dunia, tetapi sayangnya apa yang mereka ciptakan adalah sebuah kegagalan. Kata Qintaya. Omong kosong. Jika Ibel surgawi gagal, bagaimana mungkin ia bisa menguasai 9 provinsi selama 100.000 tahun? Raja Ibel penghancur surga membalas dengan marah. Apakah menurutmu dinasti Ibel surgawi mampu memerintah Jiushu selama 100.000 tahun karena Ibel surgawi? Itu karena kekuatan Kaisar Ibel Abadi yang dahsyat menekan ras roh lainnya. Ketika Kaisar Ibel Abadi dikalahkan, lihatlah kecepatan runtuhnya dinasti Ibel surgawi. Kalian hanyalah kegagalan yang diciptakan oleh para dewa kuno. Bagaimana kalian bisa mulia? Kata Qintaya dengan seringai di wajahnya. Dalam mitologi kuno disebutkan bahwa ketika Jiushu masih dalam alam liar, seberkas fajar muncul di langit. Raja Ibel mayat hidup melihat dewa kuat lain di malam yang gelap dan memanggilnya Ratu Ibel kekosongan. Kedua dewa menggabungkan bagian mereka yang paling kuat untuk menciptakan makhluk hidup. Makhluk ini memiliki tubuh yang kuat dari Raja Ibel Abadi dan jiwa dari Ratu Ibel kekosongan, yang merupakan klan Ibel Langit asli. Munculnya klan setan langit mengakhiri era kuno dan mengantar masuk era kuno yang berlangsung selama 100.000 tahun. Raja Ibel Abadi dan Ratu Ibel kekosongan menyaksikan makhluk yang mereka ciptakan berkembang biak dan tumbuh subur di Jiushu serta menguasai dunia. Namun, pada suatu waktu yang tidak diketahui, Ratu Ibel kekosongan menghilang ke dalam jiwa dewa kuno. Itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan tidak seorang pun tahu mengapa Ratu Ibel kekosongan tiba-tiba menghilang dari mitologi kuno. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa Ratu Ibel Void mengetahui kekejaman dan kebodohan Ibel Langit dan mengira bahwa mereka telah menciptakan makhluk yang gagal. Ia sangat kecewa dan meninggalkan dinasti Ibel Langit. Hanya Kaisar Ibel Abadi yang tersisa untuk memerintah dinasti Ibel surgawi. Ada pula legenda yang menyebutkan bahwa Raja Ibel mayat hidup dan Ratu Ibel kekosongan berselisih paham dan kedua dewa kuno itu pun berpisah. Dalam mitologi kuno, ada banyak legenda tentang Ratu Ibel kekosongan, tetapi setelah puluhan juta tahun, kebenarannya telah lama hilang dalam sungai waktu yang panjang dan tidak dapat diverifikasi. Ada begitu banyak legenda tentang zaman kuno, beberapa di antaranya sangat tidak masuk akal. Ada legenda yang beredar di era Yezen bahwa Yezen tidak hanya menguasai formasi, tetapi juga suka menjelajahi berbagai peninggalan kuno dan mencari jejak orang bijak. Yezen pernah membaca sebuah mitos kuno di sebuah peninggalan kuno. Dikatakan bahwa pada masa dinasti Ibel surgawi, Ratu Ibel Void sangat tidak puas dengan sifat jahat klan Ibel surgawi dan sangat kecewa, sehingga ia meninggalkan dinasti Ibel surgawi. Ratu Ibel Void menjelajahi 9 provinsi dan menemukan ras yang sifatnya sederhana. Ia jatuh cinta pada ras ini dan memanggil mereka manusia. Dia mengubah dirinya menjadi sosok manusia dan tinggal di sana. Kemudian, dia jatuh cinta pada Raja Umat Manusia dan menjadi Ratu Umat Manusia. Dia membantu umat manusia untuk berkembang biak dan tumbuh dari sebuah desa kecil. Akhirnya, dia menarik perhatian dinasti Ibel surgawi, yang menandai dimulainya perang antara kedua ras tersebut. Ini adalah mitos kuno yang disebutkan dalam legenda Yezen. Banyak orang telah melihatnya, tetapi kebanyakan dari mereka hanya tertawa setelah membacanya karena terlalu tidak masuk akal dan lebih seperti mitos sejarah liar yang ditulis oleh manusia. Hanya epos kuno yang dilestarikan dalam dinasti manusia dan kerajaan kuno Tianyao yang diakui sebagai mitos kuno. Namun, bahkan untuk mitos-mitos kuno yang diakui, masih banyak perbedaan antara versi yang dicatat oleh manusia dan versi yang dilestarikan oleh negara kuno Tianyao. Mitos tentang Raja Ibel Abadi dan Ratu Ibel kekosongan yang menciptakan klan Ibel Langit di zaman kuno hampir sama. Oleh karena itu, secara umum diakui bahwa klan Ibel surgawi adalah sekelompok makhluk yang diciptakan oleh dua dewa kuno. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa para setan langit meyakini diri mereka sangat mulia, sedangkan mitos yang dicatat oleh manusia meyakini bahwa para setan langit adalah makhluk gagal yang diciptakan oleh para dewa. Qintaya lalu menceritakan mitos kuno ini,
menggunakannya untuk membuktikan bahwa para setan surgawi tidak pernah bersikap mulia, hal yang langsung membuat Raja Ibel Fatian marah. Raja Ibel penghancur langit mendengus dingin, dinasti Ibel surgawi telah memerintah zaman kuno selama 100.000 tahun. Jika bukan karena kalian, semut-semut rendahan yang menghancurkan dinasti ilahi tertinggi di zaman kuno, dinasti Ibel surgawi masih akan memerintah 9 provinsi saat ini. Karena dinasti Ibel surgawi telah hancur, itu berarti ia memang pantas dihancurkan. Bagaimana mungkin ras yang hanya tahu cara memperbudak makhluk lain dan pada dasarnya kejam dapat menguasai 9 provinsi? Andalkan saja ambisi besarmu untuk membangun 100.000 patung Raja Ibel abadi. Tanya Qintai sambil mencibir. Raja Ibel Fatian tertawa terbahak-bahak, sambil menatap ke langit membangun patung Raja Ibel mayat hidup hanyalah tujuan para bangsawan Ibel bodoh itu. Sedangkan aku, Raja Ibel Fatian, aku tidak membutuhkan Raja Ibel mayat hidup untuk turun ke Jiushu. Aku akan mengambil alih Jiushu dengan kekuatanku sendiri dan mendorong kalian manusia ke tempat yang paling hina. Jika kamu sekuat namamu, kamu bisa mengatakan ini, tetapi sayangnya kamu tidak melakukannya. Qintai menanggapi kata-kata arogan itu dengan tenang. Kedua belah pihak saling berhadapan di aula formasi Tiansu, dan tidak ada yang terburu-buru untuk mengambil tindakan. Karena kedua belah pihak pernah bertempur dalam pertempuran besar 300 tahun yang lalu, dan keduanya terluka parah dalam pertempuran itu, jadi mereka harus selalu berhati-hati saat bertemu lagi. Lagi pula, dalam pengepungan ini, kemenangan atau kekalahan jenderal utama kedua belah pihak tidak dapat sepenuhnya menentukan hasil pertempuran. Karena ada banyak orang kuat tingkat Saint Lord yang mencoba menerobos 9 formasi besar transformasi. Selama formasi ini hancur, kota Wangbei akan sulit dipertahankan. Pada saat itu, tentara Ibel surgawi akan menyerang kota dan tentara Long Yuan akan dikalahkan. Raja Ibel Fatian sedang menunggu 9 revolusi arai surgawi agung dihancurkan. Selama 9 revolusi arai surgawi agung dihancurkan, Qintai pasti akan kesulitan untuk mengurus kedua belah pihak. Akan jauh lebih mudah untuk menyerang dan membasmi pada saat itu, dan tidak akan ada risiko cedera seperti 300 tahun yang lalu. Demikian pula, Qintai juga menunggu. Selama formasi langit agung 9 putaran masih ada, pasukan Ibel surgawi di luar kota tidak akan dapat menerobos masuk ke kota. Untuk setiap 1/4 jam keterlambatan, puluhan ribu Ibel surgawi akan ditembak dan dibasmi. Oleh karena itu, kita hanya perlu mempertahankan aula formasi Tiansu dan tidak perlu terburu-buru bertindak. Sebaliknya, jika mereka gagal dalam satu gerakan atau yang lain, aula formasi Tiansu kemungkinan besar akan ditembus. Begitu formasi Jiushuan Mitian ditembus, kota Wangbei tidak akan bisa dipertahankan lagi. Lagi pula, pihak yang menyerang lebih dulu cenderung lebih banyak mengungkap kekurangan. Oleh karena itu, Qintai dan Raja Ibel Fatian berada dalam kebuntuan. Dari waktu ke waktu, mereka dapat mendengar suara-suara keras, yang disebabkan oleh pertempuran yang terjadi di bagian lain formasi. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggelegar, dan Raja Ibel Fatian menunjukkan senyum sinis dan berkata, Yin Lei Dianmu sudah memulai pertarungan. Coba tebak berapa lama waktu yang dibutuhkan Yin Lei Dianmu untuk menerobos formasi ini. Tidak peduli berapa lama, itu tidak akan berhasil. Yang menjaga inti formasi Yu Heng adalah Istana Li Huo, yang tidak dapat dihancurkan oleh Ibu Yin Lei Dian. Meskipun Qintai juga mendengar dua guntur itu, ekspresi wajahnya tetap tidak berubah dan tenang. Apakah menurutmu Namong Pingsu dapat menghentikan Yin Lei Dianmu yang gila? Raja Ibel Fatian terkekeh. Raja Ibel Muhou menggunakan teknik rahasia kuno untuk menghidupkan kembali Ming Lei Mo Zi dalam tubuh seorang bocah Ibel surgawi. Namun, prosesnya tidak berjalan mulus. Setelah Ming Lei Mo Zi dibangkitkan, jiwanya sangat sakit dan dia menangis setiap malam. Sekarang Yin Lei Dianmu tergila-gila pada teratai abadi nirvana. Kurasa Namong Pingsu tidak akan mampu bertahan paling lama 1/4 jam. Qintai mengangkat alisnya, merasa sedikit khawatir, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan tenang jika menjadi gila dapat dengan mudah mengalahkan penguasa tanah suci, maka aku juga ingin menjadi gila. Kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi gila saat aku menghancurkan Yesuan sampai mati, kata Raja Ibel Fatian. Mata Qintai berangsur-angsur tenggelam saat dia cepat memikirkan tindakan balasan. Susunan besar 9 revolusi memiliki total 9 lapisan dan 9 pusat susunan. Setiap kali satu pusat susunan dihancurkan, kekuatan susunan besar 9 revolusi akan berkurang 1 poin. Ketika jumlah pusat susunan yang dihancurkan melebihi setengahnya, susunan besar 9 revolusi akan hancur total. Fakta bahwa aula formasi Yu Heng yang dijaga oleh Istana Li Huo ditembus bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa begitu Yin Lei Dianmu menerobos aula formasi Yu Heng, dia pasti akan bergabung dengan para santo bela diri lainnya dari negara Tianyao kuno untuk menyerang pusat formasi lainnya. Oleh karena itu,
jika inti formasi dilanggar, akan terjadi reaksi berantai yang menimbulkan akibat sangat serius. Qin Taya merasa sedikit berat hati, tetapi karena dia sedang berhadapan dengan Raja Ibel Fatian saat ini, mustahil baginya untuk pergi mendukung Namong Pingsu, jadi dia hanya bisa menunggu hasilnya. Ledakan, guntur kencang kembali bergemuruh, dan pertempuran di aula formasi Yu Heng pun semakin sengit. Di aula utama formasi Yu Heng, Yin Lei Dianmu dan dua orang Sein Lei Mo Tianlei bertarung dengan orang-orang dari istana Li Huosen. Mereka menggunakan semua harta mereka dan bertarung dengan sangat keras sehingga langit runtuh dan bumi retak, dan seluruh aula berguncang. Petir mengalir dari tubuh Yin Lei Mu, dan petir yang disambarnya bagaikan naga petir, saling terkait dan menari di udara. Platform hukuman guntur menekan mereka, dan istana Dewa Api berada di bawah tekanan besar. Namong Pingsu memanggil harta karun terkuat istana Li Huo, kipas Suzaku, dan nyaris tak mampu menahan tekanan dari panggung hukuman Lei Butian. Meski begitu, istana Li Huo tetap saja kalah. Namong Pingsu, dengan tempat suci yang tidak berguna seperti istana Li Huo Mu, bagaimana kau bisa bersaing denganku, Lei Motian? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Cepat mati saja. Guntur dan kilat yang dilepaskan oleh Yin Lei Dianmu menjadi semakin ganas, membombardir istana Li Huo begitu keras hingga semua orang berjuang untuk bertahan. Setelah 1 jam menerobos formasi, orang-orang kuat dari negara kuno Tianyao menerobos ke aula tengah formasi satu demi satu. Terdapat total 9 aula pusat formasi, yang dijaga oleh 9 orang. Ledakan. Dalam formasi Yu Heng, pertarungan antara istana Li Huo dan Lei Motian menjadi semakin sengit. Yin Lei Dianmu menggunakan Lei Butian Xingtai untuk menekan semua harta di istana Li Huo, memaksa Namong Pingsu mundur selangkah demi selangkah. Serangan dahsyat itu menyebabkan 9 revolusi Great Arai sedikit bergetar. Tidak seorang pun tahu apakah istana Li Huo dapat bertahan, dan tidak seorang pun tahu berapa lama istana Li Huo dapat bertahan. Ye Xuan sangat khawatir istana Li Huo tidak dapat dipertahankan, tetapi dia hanya bisa khawatir dan tidak punya cara untuk pergi memberikan dukungan karena orang-orang yang menerobos formasi Tianji telah tiba. Wah, sebuah ledakan kehampaan bergema entah dari mana. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci bergegas keluar dari kehampaan, melolong ke arah langit, lalu menatap Ye Xuan di bawah, dan berkata dengan suara dingin dan arogan, kita bertemu lagi. Titik. Ye Xuan melirik sekilas ke Raja Ibel kecil yang telah membasmi orang suci itu. Penampilannya pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Jelas bahwa dia tidak dibangkitkan menggunakan tubuh Ibel surgawi lain, tetapi merupakan hasil dari kekuatan magis yang luar biasa dari Raja Ibel generasi ke-9. Namun, ada perubahan besar dalam momentum. Raja Ibel kecil sekarang terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Dia memegang tombak di tangannya dan melayang di udara, dengan aura yang mendominasi dan kuat. Ye Xuan menatap Raja Ibel kecil pembasmi orang suci itu cukup lama, lalu tiba-tiba bertanya, jika aku ingin membasmimu, apakah aku harus membasmimu 9 kali? Raja Ibel kecil itu menunjukkan seringai menghina di wajahnya dan mendengus, jangan menanyakan pertanyaan yang tidak ada. Kamu menebaknya dengan benar. Aku mempraktikkan sihir Raja Ibel generasi ke-9, yang memungkinkan aku menjalani 9 kehidupan. Dalam setiap kehidupan, tubuhku akan menjadi lebih kuat dan lebih tak terkalahkan daripada yang sebelumnya. Sekarang, aku begitu kuat sehingga aku dapat mencabikmu menjadi 2 hanya dengan sepasang telapak tangan. Apa yang dapat kamu gunakan untuk membasmiku? Ye Xuan membuka mata delusi dan memeriksa tingkat kultivasi Raja Ibel kecil. Sama seperti sebelumnya, tingkat kultivasi seorang santo bela diri puncak tingkat ke-9, tetapi auranya bahkan lebih kuat, dengan perasaan yang tak terduga. Kemudian, matanya mengamati tombak di tangannya, yang ternyata adalah harta suci dengan pesona Tao selama 5.000 tahun. Harta karun dengan sajak Dao yang begitu kuat berada pada tingkat teratas bahkan di antara 10 tempat suci. Tombaknya bagus, komentar Ye Xuan. Akan lebih baik lagi kalau bisa menembus jantungmu, kata Raja Ibel kecil. Ayo, aku juga ingin bertarung dengan baik. Ye Xuan hanya perlu mengkonsolidasikan apa yang telah dipelajarinya sebelumnya, dan pertarungan sesungguhnya adalah cara terbaik untuk melakukannya. Sembari berbicara, Ye Xuan menghunus pedang kunpeng dari kehampaan, mengarahkan pedang itu ke arah Raja Ibel kecil, dan membuat posisi awal dari 9 pedang angin dan petir. Sudah lama sejak aku meninggalkan kota Liuyun dan aku belum menggunakan seperangkat ilmu pedang tingkat Xuan ini. Sekarang ketika aku melakukan gerakan awal, rasa keakraban yang telah lama hilang segera muncul di hatiku. Ketika Raja Ibel kecil pembasmi orang suci melihat gerakan pembuka ini, dia mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa bahwa itu adalah gerakan yang sangat rendah. Kau ingin menggunakan ilmu pedang yang rendah ini untuk bersaing denganku. Apa kau pikir kau tidak bisa mati dengan cukup cepat? Ketika ilmu pedang mencapai level tertentu, keterampilannya dapat dilihat dari detailnya.
Jurus yang kamu lihat sekarang bukan lagi jurus aslinya. Ye Xuan mengabaikan ejekannya dan terus menggunakan 9 pedang angin dan petir. Kau hanya mencoba bersikap misterius. Lihat, aku akan menusukmu dengan tombakku. Raja Ibel kecil itu mendengus dingin dan mengayunkan tombaknya untuk menusuk dengan ganas. Tombak itu menembus kehampaan, menyemburkan ujung kehampaan yang tajam dan menyerang dada Ye Xuan. Ye Xuan tidak terburu-buru saat dia melihat ujung tajam kehampaan menusuknya, tetapi seseorang di luar aula tengah formasi sedang terburu-buru. Tong telah melihat ke sini melalui 2 pintu aula. Dia menjadi cemas saat melihat aksi itu, tetapi dia juga ingat instruksi sebelumnya untuk menjaga aula formasi Tianxuan, jadi dia berdiri di tempatnya, tidak berani keluar dari aula, dan terus menghentakkan kakinya ke tanah. Ye Xuan menggunakan jurus pertama 9 pedang angin dan petir, jurus pedang tikam, dan berhadapan langsung dengan Raja Ibel kecil pembasmi orang suci. Dentang, pedang kunpeng bertabrakan dengan tombak, melepaskan niat dan kekuatan pedang. Gerakan pertama adalah tabrakan, dan keduanya berimbang. Namun, Ye Xuan hanya menggunakan teknik pedang tingkat Xuan, yang tidak sebaik metode serangan Raja Ibel kecil pembasmi orang suci, tetapi mereka masih dapat berakhir seri. Begitu kemampuan pedang Ye Xuan keluar, mereka terus-menerus, dan pedang kedua gaya pemecah angin mengikutinya. Raja Ibel kecil itu tidak mau kalah dan mengayunkan tombaknya untuk melawan. Kedua belah pihak mulai bertarung di aula formasi Tianji. Pertarungan menjadi semakin sengit. Cahaya pedang dan ujung tombak saling bertabrakan, menghancurkan kehampaan dan mengguncang formasi. Setelah pedang kedua digunakan, pedang ketiga Rising Dragon Style digunakan dengan lancar. Setelah pedang ketiga, muncullah pedang keempat, gaya Fuyao. Kemudian diikuti mengejar awan, mengejar bulan, menembus matahari, menari angin ilahi, dan angin dan guntur membasmi. 9 pedang angin dan guntur digunakan terus-menerus, setiap pedang lebih cepat dari sebelumnya. 9 pedang angin dan petir yang digunakan saat ini bukan lagi 9 pedang angin dan petir yang digunakan di kota awan terapung. 9 pedang angin dan petir saat ini mengandung niat pedang Kaisar Dewa yang dapat menghancurkan segalanya, dan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan seperangkat ilmu pedang tingkat Xuan menunjukkan daya penindasan yang kuat, yang memaksa Raja Ibel kecil itu menjadi kebingungan. Ketika jurus terakhir 9 pedang angin dan petir, pembasmian angin dan petir, digunakan, cahaya dingin berkelebat di mata Raja Ibel kecil penghancur suci. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat Martial Sein, sekilas orang dapat mengetahui bahwa, pembasmian angin dan petir, adalah gerakan terakhir dari teknik pedang ini. Jurus terakhir dari serangkaian teknik pedang sering kali merupakan jurus yang terkuat dan di mana seseorang menggunakan seluruh kekuatannya. Seringkali setelah menggunakan jurus terkuat ini, akan timbul kelemahan karena seluruh kekuatan telah digunakan. Ketika Raja Ibel kecil pembasmi orang suci melihat ini, niat membasmi langsung terpancar di matanya. Pada saat Ye Xuan telah kehabisan semua jurus pedangnya, ia melancarkan serangan balik. Sosoknya melesat, bergerak melalui kehampaan, dan muncul di atas kepala Ye Xuan. Tombaknya menusuk dari atas ke bawah mati. Cahaya ilahi menusuk gunung. Ye Xuan tidak terburu-buru. Setelah menghabiskan 9 pedang angin dan petir, ia menemukan teknik pedang lain dan melakukannya tanpa jeda. Pedang petir mengejar langit. Dentang. Teknik pedang berubah seketika dari 9 pedang angin dan petir menjadi keterampilan unik Dewa Pedang. Cahaya pedang tiba-tiba meningkat tajam, dan pedang petir mengejar langit menusuk lurus ke atas, langsung mematahkan duri cahaya ilahi dan menusuk ke arah dada Raja Ibel kecil pembasmi orang suci. Raja Ibel kecil Faseng memfokuskan pandangannya, dan kekuatan sihir kehampaannya bergerak sesuai keinginannya. Dia segera mundur ke dalam kehampaan dan menghilang dari tempat itu. Jurus pertama, pedang petir, memaksa Raja Ibel kecil pembasmi orang suci ke dalam kehampaan. Pedang Ye Xuan bergerak sesuai keinginan hatinya, dan jurus kedua, pedang petir, segera digunakan. Pedang guntur gelombang bergolak. Cahaya pedang itu bagaikan ombak, bergulung ke dalam kehampaan, dan dengan bunyi dentang, mengenai sasaran. Raja Ibel kecil itu meraung dan bergegas keluar dari kehampaan. Armor tulang hantu di tubuhnya terputus oleh cahaya pedang. Kekuatan cahaya pedang yang tersisa begitu kuat sehingga setelah memotong armor tulang hantu, itu juga membuat luka berdarah di tubuhnya. Otang pembawa sial. Raja Ibel kecil itu terluka di bahu kirinya. Meskipun luka ini tidak berarti apa-apa bagi tubuhnya saat ini, dia terkena pedang di kehampaan, yang membuatnya sangat marah. Ye Xuan sudah memasuki kondisi pikiran untuk bertarung sesungguhnya. Dia menghunus pedangnya tanpa jeda. Dia melompat dan mengayunkan jurus ketiganya, pedang petir Zenyu, untuk menebas. Kekuatan pedang itu begitu mendominasi sehingga seolah-olah semua ibel di dunia akan ditebas dan ditindas oleh pedang itu. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah di 9 revolusi besar. Di menara 9 lantai yang mengendalikan formasi,
para ahli strategi tentara Long Yuan dan para guru formasi serta siswa Akademi Kunpeng terus mengubah aturan formasi untuk melawan kekuatan yang dilepaskan dalam pertempuran tingkat martial Sein. Yue Qingshan, tetua dari Departemen Formasi Akademi Kunpeng, segera memberi perintah cepat, pertempuran juga telah dimulai di formasi Yao Guang. Aktifkan formasi pertahanan internal, cepat. Seorang mahasiswa dari jurusan formasi Universitas Kunpeng telah memperhatikan dengan saksama perubahan formasi tersebut. Ia tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Guru, batu-batu spiritual formasi Yu Heng telah habis. Mengapa pertempuran di formasi Yu Heng semakin sengit? Cepat isi ulang batu roh. Tambahkan satu kereta lagi dan masukkan satu kereta lagi." Yue Qingshan memberi perintah dengan tergesa-gesa. Susunan 9 revolusi agung disusun berdasarkan medan kota Wangbei, dan memanfaatkan kekuatan spiritual urat bumi sebagai pendukung. Akan tetapi, ketika seorang pria kuat menyerbu ke dalam susunan tersebut, jumlah kekuatan spiritual yang dikonsumsi sangat mengerikan, dan perlu diisi ulang dengan batu spiritual. Batu roh diisi ulang dengan truk penuh. Satu truk penuh berisi 1 juta batu roh, dan konsumsinya mengerikan. Jika tidak ada pihak yang bisa menang dengan keuntungan yang sangat besar, peperangan akan dilakukan melalui gesekan. 1 juta batu roh merupakan angka yang sangat besar bagi keluarga manapun di benua Kyushu. Namun, dalam perang antara tentara Long Yuan dan tentara Tianyao, 1 juta batu roh hanya dikonsumsi untuk mempertahankan salah satu titik inti dari 9 revolusi Mitian Great Array. Terlebih lagi, mengingat intensitas pertempuran antara Istana Li Huo dan Lei Motian, 1 juta batu roh ini tidak akan bertahan lama. Tentara Long Yuan menderita kerugian besar, dan tentara Tianyao juga menderita kerugian besar. Hanya 1000 perahu terbang cahaya yang mengambang di langit, setiap putaran salvo dari meriam naga roh cahaya yang mengambang akan membakar jutaan batu roh. Bahkan di bawah tekanan meriam naga roh cahaya mengambang yang mengerikan ini, busur dewa raksasa kota Wangbei masih dengan gila-gilaan memanen kehidupan pasukan setan langit. Di bawah perlindungan 9 revolusi besar, kerugian tentara Long Yuan sangat minimal. Sekarang tergantung pada berapa lama 9 revolusi Great Sky Array dapat bertahan. Begitu 9 revolusi Great Sky Array hancur, 1000 kapal terbang cahaya yang mengambang di langit akan menembak pada saat yang sama dan langsung menghancurkan sebagian besar busur silang raksasa di kota Wangbei. Pertahanan kota Wangbei juga akan runtuh, dan yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian oleh tentara Ibel Surgawi. Oleh karena itu, 9 revolusi besar Array menjadi kunci pertempuran ini. Jika susunan besar itu hancur, maka kota itu pun akan hancur. Kalau pembentukannya kuat, maka kuat pula kotanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang pemboman lain dari meriam naga roh cahaya mengambang, ribuan sinar cahaya menghantam susunan langit berkabut 9 revolusi, menyebabkan susunan itu berguncang terus-menerus. Di pagoda 9 lantai, siswa Akademi Kunpeng yang bertugas memantau formasi luar berteriak, "Ini dia! Ini dia! Meriam naga roh cahaya terapung datang lagi!" Yue Qingshan sudah sedikit cemas, dan buru-buru berteriak cepat, cepat, cepat. Tambahkan batu roh, 2 kereta. Tambahkan 2 kereta. Cepat perbaiki pola susunan yang rusak. Guru, dengan tingkat konsumsi seperti ini, batu roh yang diberikan kepada kita oleh jenderal tidak akan bertahan sampai malam. Murid dari Akademi Kunpeng yang bertugas mengatur pembagian batu roh berlari mendekat dan berkata dengan cemas. Yue Qingshan menggaruk kepalanya dan mendesah, "Dulu, aku hanya peduli tentang cara mempelajari formasi, tetapi sekarang bertarung sangatlah sulit. Pergilah melapor ke aula urusan militer, dan seseorang akan mengurusnya di sana." Mahasiswa Kunpeng College segera berlari ke aula urusan militer tentara Long Yuan untuk melapor. Dewan Agung sangat ramai pada saat ini, dengan diskusi hangat di mana-mana. Setelah para siswa Akademi Kunpeng melaporkan situasi formasi, Hang Zhan berpikir cepat dan segera berkata, "Saya akan meminta gudang senjata untuk mengalokasikan 10 juta batu roh lagi untuk Anda. Anda kembali dulu." Setelah selesai berbicara, Hang Zhan segera berbalik dan berteriak, "Utusan! Utusan!" Utusan itu bergegas maju, dan Hang Zhan memerintahkan cepat pergi dan laporkan kepada jenderal, dan katakan kepadanya bahwa pertempuran dalam situasi kritis. Serangan 1000 kapal terbang ringan terapung di luar kota terlalu ganas, dan tindakan balasan sangat dibutuhkan. Segera minta perintah kepada jenderal, "Saya ingin keluar kota dan menyerang kapal terbang ringan terapung." Di luar kota, di atas langit. Raja Ibel Muhou memimpin 1000 perahu cahaya terapung, melambaikan tongkat pendeta dan berteriak seperti orang gila boom. Boom! Formasi mereka akan segera tidak dapat bertahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ribuan sinar cahaya lainnya ditembakkan dari kapal terbang dan membombardir puncak kota Wangbei. Mereka bertabrakan dengan tirai cahaya dari 9 revolusi Misti Array. Kekuatannya meledak, dan gelombang kejut yang dahsyat pecah,
mengguncang tirai cahaya dari Arai secara terus-menerus. Di aula formasi Tiansu, Qin Tai'a masih berhadapan dengan Raja Ibel Fatian. Walaupun kedua belah pihak belum terlibat dalam pertarungan skala penuh, mereka telah berselisih berkali-kali dalam hal momentum, dan tidak ada pihak yang lebih baik. Raja Ibel Fatian tidak mengambil tindakan karena dia yakin bahwa pasukan lain akan segera mampu menerobos formasi tersebut dan dia tidak perlu mengambil tindakan. Terlebih lagi, 300 tahun yang lalu, dia telah menyaksikan kekejaman Qin Tai'a dan terluka parah oleh taktiknya yang menukar luka dengan luka. Oleh karena itu, karena dia dapat menerobos kota Wangbei tanpa mengambil tindakan apapun, dia secara alami tidak perlu mengambil tindakan. Aura Qin Tai'a tetap tenang, tetapi dia sangat khawatir dengan situasi di formasi lain, dan bahkan lebih khawatir tentang pertempuran di luar kota. Tepat pada saat ini, sebuah transmisi suara memasuki telinganya, dan langsung membuat Qin Tai'a mengerutkan kening. Raja Ibel Pejuang Langit segera menyadari perubahan ekspresi ini dan tertawa penuh kemenangan. Kenapa, kau tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Kota Wangbei tidak dapat ditembus, kalian harus khawatir tentang korban dari pasukan Ibel Surgawi. Sekarang mayat-mayat Ibel Surgawi di luar kota dapat ditumpuk menjadi gunung. Wajah Qin Tai'a segera kembali tenang, dan dia dengan cepat mengirimkan perintah melalui transmisi suara, melarang Hang Zhan meninggalkan kota untuk melakukan serangan mendadak. Saat ini, ada 200.000 pasukan Ibel Surgawi di luar kota yang menyerang kota. Keluar dari kota untuk menyerang kapal terbang cahaya yang mengambang sama saja dengan mencari kematian. Qin Tai'a menghentikan rencana Hang Zhan untuk melancarkan serangan mendadak di luar kota, tetapi masalahnya masih harus dipecahkan. Namun, saat ini, pasukan terkuat di pasukan Long Yuan semuanya terseret ke dalam formasi Mitian 9 putaran. Formasi itu harus dipertahankan, dan serangan ribuan kapal terbang ringan yang mengambang di luar kota terlalu ganas, dan mereka tiba-tiba terjebak dalam dilema. Qin Tai'a menarik napas dalam-dalam dan menggunakan pikiran ilahinya untuk berkomunikasi dengan Ye Xuan. Bagaimana situasimu? Aku sedang bertarung. Pertarungan antara Ye Xuan dan Raja Ibel kecil Faseng menjadi semakin sengit, dan Ye Xuan menyempatkan diri untuk membalasnya dengan pesan telepati. Agar tidak memberi tekanan lebih besar pada formasi, Ye Xuan berusaha sekuat tenaga memusatkan serangannya pada satu titik dan hanya menyerang Raja Ibel kecil suci, mencegah kekuatan yang tersisa menyebar dan membombardir formasi. Serangan kapal terbang ringan yang mengambang di luar kota sangat ganas. Bisakah kamu melepaskan elang gunturmu untuk mengganggu mereka? Qin Tai'a bertanya lagi. Ye Xuan mengerutkan kening. Pertarungan di luar kota sekarang begitu sengit. Akan sangat berbahaya jika membiarkan bola petir itu keluar. Tepat pada saat ini, pikiran ilahi Kaisar Kunpeng keluar dari pedang Kunpeng hebat. Akhirnya aku melihat pertempuran antara ras manusia dan ras Ibel Surgawi lagi. Darahku mendidih. Lepaskan bola guntur dan pedang Kunpeng juga. Aku akan menunjukkan kekuatan ilahiku. Ye Xuan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kaisar Kunpeng, tetapi karena dia mengatakannya, pasti ada jalan. Jadi, Ye Xuan memaksa Raja Ibel Suci untuk mundur, lalu melepaskan tas binatang rohnya, melepaskan bola petir, dan dengan cepat memberinya beberapa instruksi dengan pikiran ilahinya. Keluarlah dan ganggu perahu terbang cahaya mengambang dari pasukan Ibel Surgawi, tetapi berhati-hatilah. Jika kamu benar-benar tidak dapat mengganggu mereka, larilah kembali dan jangan pamer. Melolong, Lei Qiu mendongak dan berteriak, sama sombongnya seperti sebelumnya, kemudian dia meraih pedang Kunpeng dan terbang keluar dari aula formasi Tianji, menerobos formasi bagian dalam, melesat ke angkasa, mendongak ke angkasa dan mengeluarkan teriakan elang yang keras, lalu terbang menuju ribuan perahu terbang cahaya yang melayang di kejauhan. Bola guntur itu terbang mengitari sekelompok perahu terbang ringan yang mengambang, mengepakkan sayapnya untuk mengamati situasi. Para setan surgawi di atas kapal terbang itu mendapati seekor elang guntur tengah mendekat, lalu mereka melepaskan anak panah satu demi satu, yang berkumpul menjadi hujan anak panah. Bola petir itu menghindari hujan anak panah dengan beberapa kilatan petir, menghancurkan kepala Ibel Surgawi dengan satu cakar, dan kemudian terbang di atas kapal terbang, menyebabkan masalah di mana-mana. Tepat pada saat ini, di tengah pasukan setan surgawi, di kereta perang besar yang dilindungi oleh setan surgawi, sepasang mata yang dalam dan menakutkan perlahan terbuka. Sepasang mata binatang itu, sebesar jendela, dan di dalam pupil berwarna kastanya itu, ada sedikit kelicikan seperti manusia. Mengaum, raungan binatang buas yang mengerikan datang dari kereta perang besar itu, dan Ibel Surgawi yang bertugas mengawal kedua kereta perang itu segera membuka tirai yang menutupi kereta perang itu. Wujud sebenarnya dari kereta perang besar ini pun terungkap. Kereta perang itu panjangnya 100 kaki dan lebarnya. Di kereta perang itu ada sangkar besi besar dengan seekor naga hitam yang terkurung di dalamnya. Titik. Naga hitam ini telah berubah sepenuhnya menjadi seekor naga. Ia memiliki 4 cakar di tanah, sirip di punggungnya, 2 tanduk tajam di kepalanya,
kabut keluar dari lubang hidungnya, dan suaranya terdengar sangat ganas saat bernapas. Mengaum, naga hitam itu meraung lagi, dan tatapan mata berwarna kastanya membuat orang-orang merasa menyeramkan. Karena mata naga hitam ini tidak seperti mata binatang buas, tetapi lebih seperti mata manusia. Kelicikan dan keserakahan semacam itu tidak dimiliki oleh monster. Para setan langit di sekitar segera membuka kurungan besi itu, dan naga hitam itu menendang keluar dengan keempat cakarnya, membubung ke angkasa, dan terbang ke angkasa. Naga hitam itu terbang tinggi ke angkasa lalu membuka mulutnya dan menyemburkan awan kabut hitam ke arah perahu terbang ringan yang mengapung di mana bola guntur berada. Kabut hitam menyelimuti perahu terbang ringan yang mengambang itu. Setan di atas perahu itu langsung jatuh ke tanah, menjerit, menjepit lehernya, dan menendang-nendangkan kakinya dengan liar. Ia mati sesaat kemudian. Mengaum, saat Lei Qiu melihat seekor naga hitam yang panjangnya 200 kaki datang ke arahnya, dia melotot ke arahnya, mengeluarkan teriakan elang, lalu berbalik dan lari. Naga hitam itu meraung dan mengejarnya, suaranya mengguncang langit, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Melihat puncak kota utara, ketika Hang Zhan mengetahui bahwa Lei Qiu telah meninggalkan kota untuk mengganggu perahu terbang cahaya terapung, dia segera datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut sehingga dia dapat mempersiapkan tanggapan selanjutnya. Meskipun dia juga merasa terlalu sulit membiarkan elang guntur mengganggu perahu terbang ringan terapung milik pasukan setan langit, tetapi karena sang mayor jenderal melakukannya, dia harus bersiap untuk tanggapan lanjutan. Saat naga hitam muncul, mata Hang Zhan menjadi lebih serius. Pasukan Long Yuan segera berteriak kaget dari atas tembok kota. Apa itu? Hang Zhan tahu apa itu. Itu adalah binatang suci yang dibudidayakan di kuil Dewa Binatang. Awalnya, ramuan batin binatang suci itu disiapkan untuk naga hitam ini. Sayang sekali kuil Dewa Binatang pada akhirnya tidak dapat memperoleh ramuan batin binatang suci itu. Oleh karena itu, naga hitam ini belum sepenuhnya dibudidayakan. Meski begitu, ia masih sangat kuat. Terlebih lagi, menurut informasi yang diperoleh pengawal rahasia Night Owl, naga hitam ini menggunakan teknik penjinakan binatang rahasia kuil Dewa Binatang, mengendalikannya dengan turunnya roh, dan memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih hebat dan lebih sulit dihadapi daripada monster dengan level yang sama. Saat naga hitam itu membuka matanya, Hang Zhan tahu bahwa itu jelas bukan tatapan mata binatang, itu jelas tatapan manusia. Menurut catatan teknik rahasia kuil Dewa Binatang, seharusnya seorang kepala kuil dari kuil Dewa Binatang turun ke tubuh naga hitam dengan jiwanya. Oleh karena itu, naga hitam ini memiliki kecerdasan licik yang sama seperti manusia, dan bahkan mungkin dapat menunjukkan kekuatan magis yang hanya dapat dimiliki oleh para prajurit. Susunan besar 9 putaran, di Aula Susunan Tiansu. Kekuatan spiritual Qintai dan Raja Ibel Fatian begitu kuat sehingga mereka dapat menembus formasi dan merasakan situasi di luar. Oleh karena itu, dalam penglihatan ilahi mereka, mereka dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di luar. Ketika naga hitam itu membuka matanya dan melesat ke langit, Raja Ibel Penghancur Langit tertawa terbahak-bahak. Kuil Dewa Binatang telah menggunakan kartu trufnya. Kota Wangbei bahkan tidak dapat menghentikan perahu terbang cahaya terapung, jadi bagaimana kita dapat menahan serangan naga hitam ini? Ekspresi Qintai tetap tidak berubah, dan dia tetap tenang. Dia berkata, itu hanya seekor naga hitam yang belum sepenuhnya dibudidayakan. Kuil Dewa Binatang belum memperoleh ramuan batin dari binatang suci. Seberapa kuatkah itu? Hahaha, Raja Ibel Fatian tertawa terbahak-bahak, sepertinya ada satu hal yang tidak diketahui oleh pengawal rahasia Night Owl-mu. Sekarang aku akan memberitahumu, kuil Dewa Binatang tidak memperoleh ramuan batin dari binatang suci. Namun, ramuan itu telah diganti dengan abu ular langit bersayap 6. Naga hitam ini sudah menjadi eksistensi tingkat binatang suci, dan lebih kuat daripada binatang suci biasa. Mata Qintai menyipit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu benar-benar mengeluarkan abu ular langit bersayap 6. Ular langit bersayap 6 adalah binatang totem kaisar dari dinasti Ibel Surgawi di zaman kuno. Itu adalah binatang kaisar yang dibudidayakan dan dibesarkan secara pribadi oleh Kaisar Ibel Abadi. Itu sangat kuat saat masih hidup, dan abu yang ditinggalkan setelah kematian masih ditakuti oleh orang-orang. Abu ular langit bersayap 6 telah diawetkan di negara kuno Tianyao. Ketika berada di kota Tianxiao, Pangeran negara kuno Tianyao, Kuilong, pernah mencampur abu ular langit bersayap 6 dengan darahnya sendiri, sehingga ular langit bersayap 6 itu dapat kembali ke dunia. Namun, Pangeran Kuilong sendiri terlalu lemah, dan hanya satu toples abu yang digunakan, sehingga kekuatan tempur ular langit bersayap 6 yang terbangun kurang dari 1/10 dari tubuh aslinya. Meski begitu, ia masih mendatangkan malapetaka di luar kota Tianxiao saat itu, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Kini, kuil Dewa Binatang menggunakan abu ular langit bersayap 6, menggantikan ramuan batin binatang suci, untuk memurnikan dan memelihara naga hitam, sehingga ia menjadi lebih ganas dan kuat.
Ketika Qin Tai'e mendengar informasi ini, dia langsung mengerutkan kening. Idenya adalah membiarkan Thunderbolt keluar untuk mengganggu Floating Light Flying Boat. Jika Thunder Eagle tidak bisa kembali, akan sulit untuk menghadapi pemilik Thunder Eagle. Hal ini membuat Qin Tai'e merasa sedikit khawatir, tetapi hanya sedikit. Dalam menghadapi perang besar, beberapa kerugian tidak dapat dihindari. Jika elang guntur ini dijinakkan olehnya, dia akan mengirimkannya tanpa ragu-ragu. Selama kota Wangbei dapat dipertahankan, dia akan menanggung semua kesedihannya sendiri. Mengaum, raungan naga hitam itu dapat didengar bahkan oleh mereka yang mencoba menerobos formasi itu. Ketika Raja Ibel kecil pembasmi orang suci mendengar raungan naga hitam, dia tertawa penuh kemenangan sepertinya binatang suci kuil Dewa Binatang telah dilepaskan. Elang guntur yang baru saja kau lepaskan tidak dapat kembali. Apakah kau tidak sedih sekarang? Ekspresi Ye Xuan sedikit serius, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Alasan mengapa bola guntur itu dikirim bukan karena perintah Qin Tai'e. Jika dia merasa bahwa hal itu tidak mungkin, dia tidak akan pernah mengirimkan bola petir itu. Alasan dia mengirimkannya adalah karena saran dari Kaisar Binatang Kunpeng. Ye Xuan masih percaya bahwa itu adalah binatang perang terkuat umat manusia yang pernah berperang di zaman kuno. Karena Kaisar Kunpeng menganggapnya dapat dikirim, maka tidak akan ada masalah. Menurutku, kuil binatanglah yang perlu khawatir. Binatang suci yang telah mereka pelihara dengan susah payah mungkin sudah punah. Ye Xuan tetap tenang dan menjawab sambil tersenyum. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci mengerutkan bibirnya dan mencibir, kenapa? Kau tidak berpikir elang petirmu dapat mengalahkan binatang suci yang telah dibudidayakan. Dan izinkan aku memberitahumu sesuatu. Naga hitam itu tidak sesederhana itu. Ye Xuan tidak tahu apa yang dia maksud dengan, tidak sesederhana itu, tetapi di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat naga hitam itu, bisakah itu lebih kuat dari Kaisar Binatang Kunpeng. Oleh karena itu, Ye Xuan sama sekali tidak khawatir, dan menjawab dengan santai betapapun sulitnya, itu ditakdirkan untuk dimakan. Seekor elang guntur ingin memakan seekor naga tingkat binatang suci. Beraninya kau memikirkannya. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci mencibir, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Meskipun Ye Xuan sangat percaya diri dengan bola petir itu, dia masih khawatir dengan si pencinta makanan ini. Raja Ibel kecil itu tampaknya ingin melihat hasil pertarungan antara dua binatang perang itu, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Jadi, Ye Xuan mengeluarkan kitab susunan dan menggambar sebuah formasi dari sana, menghubungkannya dengan formasi aula susunan Tianji, mengubah salah satu dinding aula menjadi teleskop untuk memeriksa situasi di luar. Melalui teleskop, orang dapat melihat dengan jelas bahwa bola guntur itu melarikan diri dan naga hitam mengejarnya. Ketika tubuh naga hitam itu terbang, orang bahkan dapat melihat dengan jelas sisik-sisiknya yang mengerikan. Naga hitam ini dimurnikan dari abu ular langit bersayap 6, sehingga memancarkan aura kematian dari zaman kuno. Bahkan melihatnya melalui teleskop dapat membuat bulu kuduk berdiri. Setelah sekian banyak konfrontasi, sebagian besar setan langit mengetahui bahwa ras manusia mempunyai seekor elang guntur yang sulit dikalahkan, seekor elang guntur yang tampaknya hanya berada di tingkat Qiwu, tetapi yang berulang kali mengalahkan binatang perang perkasa dari klan setan langit. Selama beberapa kali pertemuan antara kedua pasukan, elang petir ini membasmi banyak ibel langit dengan kepala terguling. Bahkan monster yang dibudidayakan oleh kuil Dewa Binatang tidak sebanding dengan elang petir ini. Terakhir kali, ketika Raja Ibel kecil Saint David memimpin 40.000 kavaleri binatang ibel surgawi untuk memburu Ye Xuan dan 3.000 kavaleri besi Dewa Angin, elang petir bahkan membasmi semua ular bersayap yang dibawa Raja Ibel kecil Saint David dari surga Kunsu. Oleh karena itu, orang-orang klan setan langit kini takut jika berbicara tentang elang. Sekarang, elang guntur ini sedang dikejar oleh naga hitam setingkat binatang suci di langit. Hal ini menyebabkan ibel langit di bawah meraung keras robek elang petir itu menjadi berkeping-keping. Naga hitam yang dibudidayakan oleh Master Istana Penghalang Kehidupan benar-benar kuat. Kita akhirnya bisa melihat akhir dari elang petir itu. Naga hitam tingkat binatang suci ini dibudidayakan dan dibesarkan di kuil Dewa Binatang. Jisensang adalah orang yang bekerja keras di tahap awal kultivasinya. Satu-satunya orang yang bisa mendapatkan abu ular langit bersayap 6 adalah penguasa sekte utara kuil Dewa Binatang. Oleh karena itu, di mata klan ibel surgawi, naga hitam tingkat binatang suci ini dibudidayakan dan dibesarkan oleh kepala aula klan ibel surgawi mereka, dan mereka langsung mengabaikan Jisensang. Gigit itu, mengaum. Naga hitam itu terus mengaum dan mengejar elang guntur, berguling-guling di awan, menyebabkan langit berubah dengan hebat. Melolong, naga hitam ini memang sangat kuat. Lei Qiu menggunakan kitab suci kuno Tianpeng dan transformasi Kunpeng untuk melawan naga hitam secara langsung, tetapi gagal menang, dan transformasi Kunpeng memiliki waktu yang terbatas.
Setelah transformasi Kunpeng selesai, bola petir tidak punya pilihan selain melarikan diri, tetapi naga hitam terus mengejarnya. Pada saat ini, pikiran ilahi Kaisar Kunpeng keluar dari pedang Kunpeng. Hehe, bocah kecil, kau tidak akan menang kali ini, kan? Melolong, Lei Qiu menangis dengan marah dan berteriak, kamu bahkan tidak membantuku. Itu seperti anak ayam yang diganggu ular berbisa dan menyalahkan ayam betina karena tidak membantu. Lihat, Kaisar binatang ini akan menunjukkan kekuatannya lagi. Hembusan angin bertiup dari pedang Kunpeng, bersiul dan membungkus bola guntur. Bola guntur itu terbang ke awan lalu lenyap bersama angin kencang, namun seolah-olah ada sesuatu yang bergejolak di dalam awan dan mendidih dalam sekejap. Naga hitam itu meraung dan menyerbu ke awan tanpa henti, mencoba menelan elang guntur yang penuh kebencian. Untuk sesaat, awan-awan tampak semarak seperti lautan. Raungan naga hitam terus terdengar. Tepat ketika semua orang dan ibel surgawi mengira naga hitam akhirnya menangkap elang guntur, ekor naga menjuntai dari awan. Ekor naga itu, ditutupi sisik-sisik hitam yang mengerikan, menjuntai lurus ke bawah dari awan, lemas dan tampak tidak normal dari sudut pandang manapun. Segera setelah itu, cakar elang besar terentang dari awan, dan cakarnya mencengkeram erat titik vital naga hitam itu. Naga hitam itu sudah tergantung lemas di cakarnya, lebih dari mati daripada mati. Angin kencang bertiup, membubarkan awan-awan. Orang-orang dan para setan surgawi di bawah akhirnya melihat dengan jelas apa yang terjadi di langit. Seekor burung dewa besar dengan lebar sayap 1000 kaki dan bulu yang berkilauan seperti matahari keemasan mengepakkan sayapnya dan terbang di langit, memegang naga hitam di cakarnya seperti cacing tanah. Apa? Itu, seru ibel surgawi di bawah, tidak mengerti bagaimana seekor burung surgawi sebesar gunung bisa tiba-tiba muncul di langit. Mungkinkah itu Thunder Eagle? Kok bisa sebesar itu? Kok bisa Thunder Eagle sebesar itu? Para setan surgawi itu tidak dapat mengenali burung surgawi yang besar itu, yang bercahaya keemasan seterang matahari, tetapi sebagian orang dapat mengenalinya. Saat naga hitam itu dipaku sampai mati dengan cakarnya, teknik rahasia kuil Dewa Binatang yang diterapkan pada naga hitam itu langsung menjadi tidak efektif. Dalam formasi langit berkabut 9 revolusi, Jisensang tiba-tiba membuka matanya dan terengah-engah bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin Kunpeng? Teknik rahasia kuil Dewa Binatang yang dia lakukan adalah menggunakan jiwanya sendiri untuk turun ke tubuh naga hitam. Dia baru saja mengendalikan naga hitam itu, jadi dia melihat dengan jelas apa yang terjadi di awan, suatu pemandangan yang membuatnya takut. Jiwanya kembali ke raganya dan keringat dingin pun segera mengucur di sekujur tubuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh tenggorokannya dengan tangannya, dan dia tampaknya masih merasakan sensasi cakar Kunpeng yang menusuk tenggorokannya. Bagaimana mungkin itu Kunpeng? Itu jelas-jelas elang petir, tidak mungkin itu Kunpeng. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Jisensang dipenuhi ketakutan dan dia berpikir keras. Kuil Dewa Binatang pernah memiliki seni rahasia atavisme, meskipun telah hilang. Namun, sebagai penguasa sekte selatan kuil Dewa Binatang, dia tahu betul bahwa seni rahasia atavisme tidak akan pernah bisa mengubah elang guntur menjadi Kunpeng. Namun, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa elang petir berubah menjadi Kunpeng dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan itu adalah Kunpeng yang paling menakutkan dari semua Kunpeng. Saat dia melihat elang petir berubah menjadi Kunpeng, dia tahu ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Kunpeng hanya mengulurkan cakarnya dan mencengkeram titik vitalnya. Raungan naga hitam yang keluar dari awan saat itu semuanya adalah lolongan menyedihkan dari perjuangannya. Begitu mengerikannya sampai-sampai dia masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia akan menduga bahwa itu hanyalah ilusi. Di sisi lain, di aula formasi Tianji. Teleskop itu memperlihatkan gambar langit. Kunpeng dengan sayapnya yang membentang setinggi 1000 kaki hampir menutupi separuh langit, dan naga hitam yang awalnya meraung liar kini tergantung di cakar Kunpeng seperti cacing tanah. Ketika Raja Ibel kecil pembasmi orang suci melihat kejadian ini, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Bukan hanya dia yang terkejut, Yesuan juga terkejut. Sebelumnya, dia belum pernah melihat bola petir dalam kondisi seperti ini. Yang lain tidak dapat menebak alasannya, tetapi Yesuan tahu setelah berpikir cepat bahwa ini adalah Kaisar Binatang Kunpeng yang berubah menjadi bentuk manusia menggunakan tubuh bola guntur. Oleh karena itu, yang di langit adalah Kunpeng, bukan Thunder Eagle. Lei Qiu telah memperoleh kitab suci kuno Tianpeng dari Kaisar Kunpeng sejak lama, dan juga telah menjalani kultivasi teknik rahasia leluhur. 1/10.000 garis keturunan Kunpeng di tubuhnya telah terbangun dan tumbuh sedikit demi sedikit. Justru karena garis keturunan Kunpeng inilah binatang Kaisar Kunpeng dapat berubah wujud menjadi tubuh manusia menggunakan bola guntur. Di langit, setelah Kunpeng menangkap naga hitam itu sampai mati, dia menundukkan kepalanya dan mematuk kepala naga hitam itu,
mematuk keluar ramuan batin binatang suci di dalamnya, mengangkat kepalanya dan menelannya, lalu membuang tubuh naga hitam itu. Mayat naga hitam itu terbanting keras ke tanah dengan suara ledakan keras, menghancurkan sekelompok besar setan surgawi hingga tewas. Segera setelah itu, Kunpeng mengepakkan sayapnya dan terbang menuju ribuan perahu cahaya yang mengambang, sayapnya melintasi langit, menutupi separuh langit. Pada saat ini, bola petir itu melebarkan sayapnya sepanjang ribuan kaki, memancarkan cahaya keemasan berwarna-warni, dan terbang menuju sekelompok perahu terbang ringan yang mengambang. Dengan satu goresan cakarnya, ratusan perahu terbang hancur berkeping-keping. Wah, kapal terbang itu meledak, dan puing-puingnya berterbangan di mana-mana. Segera setelah itu, bola petir itu mengepakkan sayapnya dengan keras, menghancurkan puluhan kapal terbang hingga berkeping-keping. Lebih dari selusin kapal terbang terhempas oleh angin kencang yang diciptakan oleh sayapnya dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, armada kapal terbang ringan milik pasukan setan langit hancur berkeping-keping. Pasukan Ibel Langit langsung panik, Ibel Langit yang mengemudikan perahu terbang cahaya terapung berteriak panik dan mengendalikan perahu terbang itu untuk melarikan diri ke segala arah. Setan surgawi di bawah berteriak ngeri apa-apaan ini. Menghadapi binatang perang kuno yang sekuat itu, Ibel Langit tak berdaya dan hanya bisa berteriak ketakutan serta melarikan diri ke segala arah. Jenderal Serigala Setan Langit berusaha tetap tenang dan memerintahkan semua binatang perang yang sedang dilatih dan dibesarkan di pasukan untuk dilepaskan. Satu demi satu, binatang terbang itu melesat ke angkasa untuk menantang burung Dewa Kunpeng yang lebar sayapnya mencapai 1000 kaki. Namun, di antara binatang, perbedaan tingkat kekuatannya bahkan lebih besar. Bagaimana mungkin makhluk terbang ini berani menantang burung Dewa Kunpeng? Mereka terbang sambil berteriak-teriak, tetapi mereka tidak berani menyerbu ke arah burung dewa besar di langit. Serigala tulang hantu akan segera memerintahkan pendeta setan langit untuk menggunakan teknik rahasianya yang haus darah untuk membuat semua binatang terbang itu menjadi gila. Setelah menjadi gila, binatang terbang itu kehilangan rasa takutnya. Ia melesat ke langit sambil mengepalkan tinjunya dan menerkam burung dewa yang besar itu. Akan tetapi, saat makhluk-makhluk terbang ini mendekat dalam jarak 1000 kaki, mereka terhempas berkeping-keping oleh angin kencang yang ditimbulkan oleh kepakan sayap burung dewa raksasa itu. Selama burung Dewa Kunpeng menjerit ke langit, kekuatan dewa yang dipancarkannya cukup untuk mengguncang jiwa burung dan binatang buas tersebut hingga kacau balau, menyebabkan mereka jatuh dari langit seperti batu. Di aula utama formasi Tianji. Ketika Ye Xuan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Burung Dewa Kunpeng mengejar perahu terbang ringan yang mengambang itu kemana-mana, mengambil satu dengan cakarnya dan mengutak-atiknya dengan keras, bersenang-senang. Terlebih lagi, burung Dewa Kunpeng menangis sambil mengejar dan membasmi, dan ekspresi main-mainnya persis sama dengan bentuk bola guntur yang lebih kecil. Dengan senyum tipis di wajahnya, Ye Xuan menatap Raja Ibel kecil pembasmi orang suci dan berkata, sepertinya binatang suci yang dibudidayakan oleh kuil Dewa Binatang tidak terlalu bagus. Selain itu, dilihat dari situasinya, jika mereka terus membuat masalah, seluruh pasukan Ibel Surgawi akan hancur. Raja Ibel kecil Faseng tampak tidak senang, tatapannya berubah dingin, dan dia mendengus, lalu kenapa? Setelah aku membasmimu dan menghancurkan 9 revolusi besar ini, kota Wangbei akan tetap dihancurkan olehku. Ini mungkin agak sulit bagimu. Ye Xuan tersenyum tipis. Sulit. Aku akan menunjukkan seberapa besar jarak antara kau dan aku. Aura Martial Sein, level kedua dari kehampaan, terbuka. Raja Ibel kecil Sein Killing memegang tombaknya secara horizontal, dan aura Martial Sein terbuka, dan level kedua dari kehampaan terbuka di sekelilingnya, menelan Ye Xuan. Ye Xuan memegang pedang naga merah di tangannya, merentangkannya keluar, dan membuka aura pedang untuk melawan aura kekosongan. Kedua belah pihak mulai bertarung lagi. Pertempuran seperti ini terjadi di 8 aula inti formasi Mitian 9 revolusi. Hanya di aula formasi Tiansu, Qintai dan Raja Ibel Fatian saling bersaing dalam momentum. Sebagian besar perhatian kedua belah pihak terpusat di luar kota. Pada saat ini, burung Dewa Kunpeng yang berubah dari bola petir itu mengejar sekelompok perahu terbang ringan yang mengambang. Setiap kali ia menggaruk dengan cakarnya, lebih dari selusin perahu terbang hancur berkeping-keping. Angin kencang yang disebabkan oleh kepakan sayap mengangkat Ibel di tanah tinggi ke langit. Untuk sementara waktu, pasukan Ibel Surgawi dilanda kekacauan. Jenderal Serigala Tulang Hantu meraung dan memerintahkan pasukan Ibel Langit untuk menembakkan tombak ke burung Dewa Kunpeng. Namun, anak panah tombak yang ditembakkan dari busur silang Ibel Langit mengenai bulu burung Dewa Kunpeng dan terpental, sehingga tidak melukai burung dewa itu sama sekali. Qintai mengamati pemandangan ini dengan indera kedewaannya dan tertawa keras. Raja Ibel Fatian, tampaknya pasukan Ibelmu sedang melemah. Jika kamu tidak keluar untuk menyelamatkan situasi, 200.000 Ibel di luar sana akan musnah di sini.
Raja Ibel Fatian berada dalam kondisi ketidakpastian, dan dia tidak pernah menyangka perubahan mendadak seperti itu akan terjadi. Mereka sudah memiliki keuntungan. Apakah para pejuang kuat dari Tanah Suci Klan Setan Langit menghancurkan 9 revolusi Grid Array dari dalam, atau armada kapal terbang cahaya terapung menghancurkan formasi dari luar, pengepungan ini adalah kemenangan yang pasti. Bahkan Raja Ibel Fatian telah memperhitungkan binatang buas perang dari pasukan Long Yuan. Sebelum melancarkan perang besar ini, ia mengeluarkan abu ular langit bersayap 6 dan memurnikan naga hitam dari kuil binatang menjadi binatang suci. Dengan dukungan naga hitam setingkat binatang suci, rencana mereka awalnya sangat mudah. Namun, burung kunpeng yang begitu kuat tiba-tiba muncul di pihak tentara Long Yuan, yang benar-benar di luar dugaan Raja Ibel Fatian. Raja Ibel Fatian tampak sedikit tidak senang, dan berkata dengan suara yang dalam, itu jelas kunpeng. Kapan pasukan Long Yuanmu memiliki kunpeng? Apakah pengawal rahasia Ibel Surgawimu tidak mengetahui berita itu? Qin Tai'a bertanya balik dengan cara yang misterius, tetapi sebenarnya dia berkata dalam hatinya akan aneh jika kamu bisa mengetahuinya, karena bahkan aku, komandan pasukan Long Yuan, tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Raja Ibel Fatian terjebak dalam dilema. Ia telah mempertaruhkan 300 tahun kekayaan suku Fatian pada pertempuran ini dan mengeluarkan semua sumber daya dan harta karun, jadi pertempuran ini harus dimenangkannya. Awalnya, pasukan Ibel Surgawi berada di atas angin dalam pertempuran ini, dan formasi besar 9 revolusi tampaknya akan runtuh, tetapi tiba-tiba perubahan yang mengejutkan ini terjadi. Tentara Tianyao telah menderita banyak korban dalam pengepungan tersebut. Jika mereka gagal merebut kota Wangbei, korban-korban ini tidak akan berarti apa-apa. Jika mereka mundur, itu berarti keberuntungan yang dikumpulkan suku Fatian selama 300 tahun akan hilang dalam satu pertempuran. Jika kita tidak mundur, korban akan bertambah. Tatapan membasmi terpancar di mata Raja Ibel Fatian. Sekarang satu-satunya kesempatan bagi pasukan Ibel untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan adalah dengan membasmi Qin Tai'a dan menghancurkan formasi Mitian 9 revolusi dari dalam. Begitu 9 revolusi besar Array hancur, pasukan Ibel Surgawi menyerbu ke kota. Meskipun ada banyak korban, itu tetap merupakan kemenangan besar. Raja Ibel Fatian perlahan mengepalkan tangannya, menimbang peluang keberhasilannya. Semakin sering terjadi hal seperti ini, kita harus semakin berhati-hati. Qin Tai'a telah menjadi Jenderal Jurang Naga selama lebih dari 300 tahun dan telah bertarung melawan Raja Ibel Fatian berkali-kali. Dia dapat mengetahui apa yang dipikirkan lawan hanya dalam sekejap mata, jadi dia telah mengumpulkan energi sejatinya untuk bersiap menghadapi serangan balasan. Raja Ibel Fatian, saatnya menentukan pemenang antara kau dan aku. Cahaya yang dalam muncul di mata Raja Ibel Fatian, dan dia memusatkan pikiran ilahinya pada tatapannya, ingin melihat melalui lautan kesadaran Qin Tai'a sekilas. Namun, pada saat tatapannya hendak menembus lautan kesadaran, itu terhalang oleh pikiran ilahi. Dia bukan lagi anak ajaib klan setan langit yang muncul entah dari mana 300 tahun yang lalu. Dia tidak lagi sombong seperti 300 tahun yang lalu. Pada saat ini, menghadapi Qin Tai'a, dia ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Karena dia tidak yakin, dia tiba-tiba muncul 300 tahun yang lalu dan mengira tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, dia dirobohkan oleh Qin Tai'a saat dia terbang di udara. Meskipun kedua belah pihak menderita kerugian, ini membuatnya menyadari bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Semakin Raja Ibel Fatian tidak dapat melihat kekuatan dan kelemahan Qin Tai'a, semakin dia tidak berani mengambil tindakan. Jika dia terluka parah lagi seperti 300 tahun yang lalu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai puncak seni bela diri dalam hidupnya. Jadi, pada saat ini, dia ragu-ragu. 730